Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita selalu sehat dan tetap semangat belajar serta beraktivitas. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 3 orang, yaitu terdiri dari 1 Fahriah, 2 Febrianti, 3 Reviani Syafitri. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul kurs valuta asing. Tugas ini sebagai syarat dalam memenuhi tugas kelompok mata kuliah teori ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin, Sarjana Ekonomi Islam, Master of Economy of Development. Kurs valuta asing. Apa itu kurs dan valuta asing? Kurs salah satu istilah yang sering digunakan dalam bidang keuangan dan dikenal dengan sebutan nilai tukar. Secara umum, kurs dapat diartikan sebagai harga nilai mata uang yang dapat diukur dengan nilai mata uang luar negeri serta bisa dibeli atau ditukar dengan mata uang lain. Valuta asing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional. Secara sederhana, valuta asing atau biasa disebut dengan falas adalah mata uang asing yang diakui dan bisa diterima oleh negara lain. Valuta asing dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi ekonomi internasional atau perdagangan internasional. Mata uang yang aktif di valuta asing. Pada umumnya, mata uang yang memiliki nilai jual paling tinggi akan diperjualbelikan di dalam forex. Apa itu forex? Forex merupakan akronomi dari foreign exchange yang memiliki arti yaitu suatu transaksi pertukaran mata uang. Tingkatan nilai mata uang. 1. Unit Stage Dollar, kodenya USD. 2. Eurozone Euro, kodenya EUR. 3. Japanese Yen, kodenya JPY. 4. British Pound Sterling, kodenya GBP. 5. Swiss francs, kodenya CHF. 6. Australia Dollar, kodenya AUD. 7. Kanada Dollar, kodenya CAD. 8. Deutschmark, kodenya DM atau DEM. Mata uang dolar Amerika menjadi mata uang yang paling banyak diperjualbelikan dalam transaksi pertukaran mata uang. Hal ini dikarenakan lebih dari setengah bagian dari seluruh transaksi pertukaran mata uang dikuasai atau didominasi oleh mata uang dolar Amerika. Ada beberapa alasan bisa menyebabkan dolar Amerika memegang kendali dalam pasar forex. Berikut beberapa alasan tersebut. 1. Tingkatan perekonomian Amerika Serikat merupakan yang terbesar di dunia. 2. Dolar Amerika merupakan mata uang cadangan dunia. 3. Sistem politik dimiliki oleh Amerika Serikat cukup stabil dan kuat. 4. Dolar Amerika merupakan alat tukar atau pembayaran yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. 5. Amerika Serikat memiliki pasar keuangan terbesar dan paling cair di dunia. Perkenalkan, nama saya Reviani Syafitri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi menjelaskan tentang fungsi valuta asing. Fungsi valuta asing ada 3. Yang pertama, alat tukar dan pembayaran internasional. Pada umumnya, semua transaksi membutuhkan alat tukar seperti uang dalam perdagangan internasional baik barang maupun jasa. Alat tukar menukar yang digunakan ialah valuta asing. Bisa dikatakan bahwa valuta asing berfungsi sebagai uang yang digunakan alat untuk tukar menukar dalam perdagangan internasional baik berupa barang atau jasa. Selanjutnya yang kedua, alat pengendalian kurs. Kurs mata uang yang dimiliki oleh suatu negara akan terus berubah sehingga membutuhkan sebuah alat untuk mengendalikan perubahan pada kurs mata uang negara lain, dan alat itu adalah kurs valuta asing. Penggunaan kurs valuta asing tertentu pada suatu negara, maka negara tersebut bisa mengatasi atau mengendalikan nilai tukar mata uang menjadi lebih mudah. Selanjutnya yang ketiga ada alat memperlancar perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional membutuhkan kelancaran dalam transaksi supaya tidak memerlukan waktu yang banyak.
valuta asing merupakan alat yang bisa memperlancar transaksi perdagangan internasional sehingga proses jual beli berjalan dengan lancar tanpa terkendala dengan mata uang yang dimiliki masing-masing negara. Oleh karena itu, setiap negara yang ingin bertransaksi di perdagangan internasional melakukan kurs valuta asing. Selanjutnya ada apa itu pasar valuta asing? Pasar valuta asing merupakan pasar yang digunakan sebagai transaksi pertukaran mata uang. Bagi seseorang yang baru ingin masuk ke dalam transaksi pertukaran mata uang perlu mengetahui jenis-jenis pasar valuta. Jenis-jenis pasar valuta asing, yang pertama ada pasar spot. Pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi transaksi pertukaran mata uang yang dilakukan di bank dan money changer dengan segera. Transaksi di pasar spot biasanya dilakukan ketika sedang ingin berlibur ke luar negeri. Yang kedua ada pasar forward. Pasar forward adalah pasar yang melayani pembelian mata uang asing dengan sebuah kontrak, biasanya nilai kontrak pembelian mata uang di pasar ini bisa mencapai jutaan dolar. Yang selanjutnya ketiga pasar currency futures. Pasar currency futures adalah pasar yang menyediakan perdagangan kontrak currency futures. Yang keempat ada pasar currency option, adalah pasar yang menyediakan perdagangan atau jual beli kontrak concurrency option. Kontrak concurrency option terbagi menjadi dua kelompok, yaitu currency call dan currency put. Nah, di sini masih menjelaskan jenis-jenis transaksi valuta asing. Yang pertama, transaksi spot. Transaksi spot adalah transaksi yang berupa pembelian dan penjualan valuta asing atau fals atau mata uang dengan cara serah terima dan pembayaran antara bank yang segera diselesaikan dalam waktu 2 hari kerja. Ada beberapa yang digunakan ketika menyerahkan dalam transaksi spot, yaitu value today, value tomorrow, value spot. Value today, value TOD atau cash, value tomorrow adalah value tom. Yang kedua ada transaksi forward. Transaksi forward adalah transaksi yang berupa kontrak yang disetujui pada hari yang sama, tetapi penunaiannya akan dilakukan di masa depan atau tanggal yang sudah disepakati. Karena hal itulah transaksi ini disebut juga dengan transaksi berjangka. Nah, selanjutnya ada transaksi swap. Transaksi swap adalah suatu transaksi yang melibatkan kontrak pembelian dan penjualan valuta asing dengan menggunakan harga spot yang ada atau yang sudah dikombinasi dengan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang sama dengan harga forward. Yang keempat ada transaksi option. Transaksi option adalah suatu kontrak yang dipakai untuk mendapatkan hak dalam upaya membeli atau menjual sejumlah valuta asing pada harga, rentan waktu, dan tanggal akhir tertentu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti. Saya akan melanjutkan presentasi. Apa itu kurs valuta asing? Kurs valuta asing biasa diartikan sebagai rasio atau perbandingan nilai mata uang dalam negeri dan mata uang luar negeri. Kurs valuta asing sering digunakan pada perdagangan internasional, sehingga suatu negara sebelum melakukan transaksi pada perdagangan internasional maka akan
melihat dan mengamati perkembangan kurs valuta. Selanjutnya, sistem kurs valuta asing dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem kurs tetap adalah suatu sistem nilai tukar mata uang yang bersifat tetap atau harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh bank sentral atau pemerintah. Yang kedua, sistem kurs mengembang. Sistem kurs bebas atau mengembang adalah suatu sistem yang nilai tukar mata uangnya dipengaruhi atau ditentukan oleh kekuatan pasar. Yang ketiga, sistem kurs mengembang terkendali adalah suatu sistem nilai valuta asing yang dimana pemerintah dan pasar sama-sama mempunyai hak untuk menentukan nilai tukar valuta asing. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis kurs valuta asing. Dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada kurs jual. Kurs jual adalah harga mata uang valuta asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank atau money changer kepada seseorang yang ingin menjual valuta asing atau menukarkan rupiah dengan valuta asing. Yang kedua itu ada kurs beli. Kurs beli adalah harga mata uang valuta asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank atau money changer kepada seseorang yang ingin membeli valuta asing atau menukarkan valuta asing dengan rupiah. Yang ketiga itu ada kurs tengah. Kurs tengah adalah kurs yang diberikan bank atau money changer antara kurs jual dan kurs beli. Kurs jual dan kurs beli dijumlah kemudian dibagi menjadi 2. Di sini ada contoh perhitungan kurs valuta asing. Kalimatnya, suatu hari Putri sedang diberikan pekerjaan ke luar negeri dan ia mendapatkan bayaran dari perjalanan itu sebesar 45 juta. Pada saat melakukan pekerjaannya, nilai tukar yang berlaku sebagai berikut. Yang pertama, kurs jual seharga 15 per US dollar. Yang kedua, kurs belinya seharga 14.500 per US dollar. Pertanyaannya, berapa bayaran yang akan diperoleh Putri dalam nilai dolar Amerika Serikat? Putri akan menukarkan mata uang rupiah ke dolar Amerika Serikat berikut cara menghitung kurs jualnya. 45 juta dibagi 15 per US dollar sama dengan 3 US dollar. Jadi, uang yang dimiliki Putri dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebesar 3 US dollar. Itu adalah contoh perhitungan kurs valuta asing. Demikian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.